Hai semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekosistem Komunikasi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pemetaan industri komunikasi yang ada di Indonesia saat ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Vivi di sini dan saya mau sharing pendapat tentang industri komunikasi di Indonesia yang akhir-akhir ini menurutku industri ini masih terus berkembang dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, beberapa contoh bidangnya adalah periklanan yang dimana kini tidak hanya mengandalkan media konvensional tetapi juga platform yang inovatif. Nah, contoh sektor dari bidang periklanan sendiri yakni agensi periklanan yang dimana mereka ini memiliki peran untuk merencanakan dan melaksanakan pemasaran dari kliennya. Contoh agensinya sendiri ya ini seperti Brandlight Kreatif dan Garis Temu. Nah, platform digital seperti Google Ads, TikTok, dan Instagram itu juga menjadi sektor periklanan yang memungkinkan iklan ini menjadi lebih personal, interaktif, serta mampu menjangkau audiens secara lebih luas. Sedangkan media luar ruang atau out of home atau OOH ini adalah sektor periklanan yang lokasinya berada di tempat umum seperti baliho dan billboard yang ada pada transportasi umum, di mana mereka ini menampilkan konten yang bisa disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktunya. Selain itu, juga ada bidang penyiaran digital yang mampu menghadirkan konten audio maupun visual secara lebih fleksibel. Layanan over the top atau OTT seperti Netflix dan Disney Plus ini juga memungkinkan akses video tanpa kabel atau berbasis internet. Selain itu, podcast juga menjadi salah satu sektor penyiaran digital yang menyediakan konten audio dan bisa diakses lewat platform seperti Spotify. Sementara streaming atau siaran langsung di TikTok seperti TikTok Live atau YouTube memungkinkan interaksi real time antara pembuat konten dan audiensnya. Nah, meskipun industri komunikasi ini terus berkembang, menurutku masih ada beberapa tantangan dan kelemahan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan pada platform digital asing, kurangnya regulasi, dan membacakan konten. Maka untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi lokal, pengembangan platform digital Indonesia, dan edukasi terkait hak cipta untuk mendukung keberlanjutan industri komunikasi. Nah, selanjutnya aku ingin menjelaskan tentang dua bidang profesi komunikasi yang berkembang pesat di era digital, yaitu jurnalisme dan media online, serta konten dan kreator digital. Jurnalistik dan media online itu berfokus pada penyampaian informasi melalui portal berita maupun jurnalisme warga. Jurnalis media online bekerja dengan menulis berita, melakukan wawancara, serta mendistribusikan informasi secara cepat melalui platform digital seperti website dan media sosial. Sementara itu, jurnalisme warga memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyebaran berita, misalnya melalui unggahan di Twitter ataupun di blog pribadi mereka. Nah, di sisi lain itu ada bidang konten dan kreator digital yang mencakup YouTuber, konten creator, influencer, serta selebgram. Mereka ini memanfaatkan media sosial untuk membuat konten kreatif, membangun personal branding, dan mempengaruhi audiens. Seorang YouTuber misalnya bisa membuat konten edukatif, hiburan, ataupun ulasan produk. Sedangkan influencer dan selebgram ini sering bekerja sama dengan brand untuk mempromosikan produk kepada pengikut mereka ataupun followers mereka. Nah, opini saya jika melihat kondisi industri komunikasi di Indonesia saat ini bisa dibilang sangat dinamis dan terus berkembang. Digitalisasi membuat batas antara jurnalisme dan content creator semakin kabur, di mana banyak jurnalis yang juga merangkap sebagai content creator ataupun sebaliknya. Banyak dari influencer yang mulai menyajikan berita ataupun opini yang dikemas secara menarik, namun tantangan terbesar mereka adalah bagaimana memastikan kualitas informasi yang beredar tetap kredibel dan tidak sekadar mengejar engagement semata. Oleh karena itu, baik dari jurnalis maupun content creator digital memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyajikan informasi yang tidak hanya menarik tapi juga akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan opini pribadi saya tentang regulasi dan pemerintah serta teknologi dan infrastruktur. Untuk regulasi dan pemerintah, menurut saya regulasi kita udah cukup kuat, tapi masih ada tantangannya. Misalnya KPI kadang terlalu sensitif dalam mengatur tayangan, seperti kasus sensor di acara hiburan. Lalu Kominfo itu berperan sangat besar untuk mengatur internet, tapi pemblokiran status sering menuai pro dan kontra. Dan yang terakhir, UITE juga rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik. Contohnya seperti kasus warga yang dipidana karena mengkritik pejabat. Untuk teknologi dan infrastruktur, kita sudah berkembang sangat pesat, tapi sayangnya belum merata. Penyedia jaringan seperti Telkomsel dan Indosat sudah meluas, tapi sayangnya di daerah terpencil masih susah sinyal.
Terus program satelit Bakti Kominfo itu sangat membantu, tapi belum semua daerah terjangkau. Dan yang terakhir, algoritma sosial media bikin kita lebih cepat terhubung, tapi juga mempercepat penyebaran hoaks. Di sini saya akan membahas tentang industri komunikasi bidang media massa. Ada 4 yang kami temukan. Yang pertama ada media cetak, media online, radio, dan TV. Nah, menurut saya, media yang sekarang paling mendominasi di Indonesia adalah media online. Kenapa media online bisa mendominasi? Karena seperti yang kita tahu dulu bahwa media cetak seperti koran, majalah, lalu radio, dan TV itu yang mendominasi di Indonesia secara keseluruhan. Tapi, kenapa sekarang media online ini memegang kendali nih? Alasan yang pertama karena media online ini cepat dan real time. Kita bisa mengakses kapanpun itu. Beritanya bisa juga langsung tayang tanpa kita harus menunggu jadwal siaran maupun dicetak. Lalu yang kedua ada akses yang mudah, karena dengan internet kita bisa mencari berita itu kapan saja dan dimanapun kita mau. Seperti dengan nonton video, baca berita, atau dengar podcast di mana saja. Lalu yang ketiga ada interaktif. Karena media online ini yang sangat interaktif, kita bisa seperti nge-like, lalu kita bisa berkomentar secara langsung, bisa berinteraksi dengan audiens satu sama yang lain. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Kenapa media online ini fleksibel? Karena dibandingkan dengan TV dan koran, dengan media online kita hanya dengan searching berita, maka berita itu akan muncul. Oke, selanjutnya yaitu industri public relation di Indonesia yang menurut saya mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang pesat khususnya di era teknologi saat ini. Yang pertama yaitu ada PR agency, di mana semakin berkembangnya industri itu mereka membantu para klien untuk menangani krisis manajemen dan digital PR mereka. Nah, lalu yang kedua ada corporate communication, di mana ini fokus pada branding dan strategi komunikasi serta membangun kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal. Nah, di sini mereka juga membangun atau merancang CSR atau corporate social responsibility, di mana itu merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau sosial. Nah, di sini juga seorang PR itu harus melakukan krisis komunikasi atau melakukan komunikasi jika sebuah perusahaan itu mengalami krisis atau masalah, di mana mereka harus menyampaikan kronologinya atau menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Lalu yang ketiga ada media relation, di mana seorang PR itu harus membangun hubungan dan kepercayaan yang baik dengan para media dan jurnalis. Bicara tentang minat, saat ini aku lebih tertarik pada profesi bidang periklanan. Untuk mencapai itu, aku bergabung dengan organisasi KPKS Bohlam Advertising di kampus, di mana aku bisa memperdalam pengetahuan tentang bagaimana sih cara sebuah agensi periklanan ini bekerja. Lalu kami juga ikut mengerjakan proyek dan membangun koneksi dengan orang-orang kreatif lainnya. Nah, selain itu, aku juga rajin mencari info atau mencari pengalaman dari teman-teman maupun saudara yang memang mereka sudah berkecimpung di dunia advertising sejak lama, sehingga dari situ aku mampu memperoleh wawasan baru terhadap dunia advertising ini. Aku tertarik di bidang content creator dan digital. Kenapa sih aku tertarik di situ? Karena aku sendiri memang anaknya suka konten, baik dalam foto ataupun video. Nah, usaha yang telah aku lakuin itu adalah dengan tahun lalu aku ikut Bohlam Advertising di divisi content creator. Dan dari situ aku bisa tahu nih caranya gimana sih cara bikin konten, terus gimana caranya naikin engagement lewat konten, terus ya skill lain lah untuk membuat konten gitu. Dan aku juga pernah menjadi muse atau model gitu di produk kecantikan gitu. Jadi lebih ke brand kecantikan. Hopefully kedepannya aku bisa benar jadi content creator. Thank you. Untuk profesi komunikasi yang saya minati adalah konten kreator digital. Saya senang dan suka banget sama dunia kreatif, apalagi bikin konten yang bisa ngasih inspirasi atau hiburan bagi banyak orang. Maka dari itu, saya aktif bikin konten di sosial media, coba-coba berbagai style video, dari video informasi menarik sampai showing my talent. Saya juga join Bohlam Advertising dan di sana saya sebagai content creator. Di sana saya belajar banyak soal strategi kreatif dan gimana sih cara produksi konten yang menarik. Selain itu, saya juga sering jadi talent buat agency advertising, jadi saya bisa lihat proses kreatif dari banyak sisi. Nah, untuk fokus saya ke depannya itu saya ingin menjadi corporate communication specialist, di mana memang dari awal itu saya sangat tertarik di bidang PR-an dan saya ingin bekerja di perusahaan dan bagaimana membentuk citra perusahaan itu dengan baik, lalu bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal dan sebagainya.
Nah, lalu upaya yang sudah saya lakukan yaitu saya mengikuti komunitas public relation di kampus, lalu saya mengikuti kelas atau seminar tentang PR, mengikuti lomba-lomba tentang PR yaitu membuat proposal kreatif, lalu presentasi pitching dan sebagainya. Dan yang terakhir itu kedepannya saya akan mengambil fokus di penjurusan komunikasi strategis, di mana menurut saya itu sangat membantu saya untuk mencapai mimpi-mimpi saya untuk menjadi public relation. Dan saya sendiri memiliki minat atau interest dalam konten kreator, karena dari saat ini saya sudah mulai seperti sharing ataupun berbagi tips, dan saya suka membuat konten untuk media sosial saya seperti Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.